dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Waktu saya sangat singkat, mungkin nanti kita akan membacanya secara silih berganti supaya lebih cepat. Saya ayat yang kedua, saudara-saudari semua ayat yang ketiga, kita bergantian sampai ayat yang ke-9. Yesaya 1 ayat 2 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhinya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur, dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sepi-sepi, kota-kota habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memanasan senjata-senjatamu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah dikembalikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan tidak meninggalkan mereka sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, amin, puji nama Tuhan. Ini merupakan suatu pengaduan ya, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Untuk mengerti dan memahami teks ini, kita perlu melihat latar belakang penulisan kitab Yesaya ini. Kitab Yesaya ditulis oleh Yesaya ya, tetapi beberapa sarjana meragukan bahwa hanya Yesaya sendiri yang menulis. Oleh sebab itu muncullah ada yang namanya Deutero Yesaya, Trito Yesaya. Nah, mungkin nanti teman-teman akan pelajari itu di semester 4. Yesaya melayani di Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota Yehuda ya, kerajaan selatan. Sekitar tahun 740 sampai dengan 681 sebelum Masehi. Dia melayani pada zaman Uzia. Uzia ini raja yang baik sebenarnya ya. Awalnya dia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Ingat ya, pada zaman itu dia hidup di dalam hukum Taurat. Ketika seseorang, orang Israel ya, melakukan hukum Taurat, dia akan diberkati. Ketika seseorang melakukan sesuai kehendak Tuhan, dia akan diberkati. Berdasarkan Ulangan 28 Ulangan 28 sampai 29 dan juga Imamat 26. Orang melakukan yang baik, Tuhan memberkati. Tapi orang yang melakukan yang jahat ya, dia akan terkena kutuk. Uzia ini awalnya baik, dia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu ya, power ya, kekuatan, dia berperang melawan Arab, dia berperang melawan Amon, dia berperang melawan musuh-musuh yang lain, dia menang. Akhirnya dia menjadi kuat gitu kan. Dia membangun benteng-benteng, dia membangun tembok-tembok. Akhirnya dia menjadi sombong. Ketika dia sombong, dia jatuh di dalam dosa. Ketika dia tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dia dikutuk. Nah, di akhir kehidupannya, Raja Uzia itu mendapat kutuk dari Tuhan. Dia terkena kusta. Menyedihkan sekali. Nah, lalu setelah itu digantikan oleh Raja Yotam. Raja Yotam sebenarnya raja yang baik. Cuman karena rakyatnya itu jahat semua, akhirnya ya Tuhan tetap mengutuk bangsa itu.
Raja Yotam sudah melakukan yang baik, tetapi rakyatnya kan masih hidup dalam kejahatan karena dosa oleh Uzia. Lalu setelah Raja Yotam ada Raja Ahaz. Ini Raja Ahaz yang paling jahat nih. Dia bukan hanya saja melakukan kejahatan, tapi dia berpaling dari Allah yang hidup kepada Baal. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada Baal. Lalu Yesaya hidup di zaman Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini memang raja yang baik dikatakan ya. Nabi Yesaya disebut sebagai nabi yang logis karena dia itu seringkali menggunakan pertimbangan yang logis ya, berdasarkan logika. Kepandaian Nabi Yesaya itu nyata ya dalam perbendaharaan kata yang luas. Lalu dapat dipastikan juga ya bahwa Nabi Yesaya ini adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia juga seorang penggubah syair, penulis, mungkin dia menulis prosa, menulis puisi. Dia seorang sastrawan. Dia melayani dia hidup dekat ya dengan keluarga kerajaan. Dia melayani sebagai menteri di dalam negeri dan sering memberikan nasihat-nasihat kepada raja-raja. Tadi seperti saya dikatakan bahwa hubungan antara hukum Taurat dengan nabi-nabi adalah ketika orang Israel melakukan yang baik, dia akan mendapatkan berkat. Tetapi ketika orang Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dia akan mendapatkan kutuk. Nah, apa hubungannya dengan nabi-nabi? Nabi ini berperan ketika orang-orang Israel ya, raja-raja Israel melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nabi berperan, dia akan memberikan pesan Tuhan ya. Nabi kan artinya perpanjangan lidah Tuhan ya, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Nah, mengingatkan, menegur, nah itu tugas Nabi. Ketika bangsa Israel ditegur, ketika bangsa Israel diingatkan, dinasihati, ada yang berbalik menjadi baik, ada juga yang berbalik malah semakin jahat gitu kan. Nah, mari kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 2 ya. Tuhan mengadukan kerajaan Yehuda ya, karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tuhan sungguh mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat, tetapi dia memperingatkan orang yang memberontak bahwa mereka akan dihukum. Ini jelas bahwa zaman dulu memang pernyataan Tuhan itu jelas sekali ya. Antara kutuk dan hukum itu nyata. Dalam teks ini ketika kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, dalam teks ini Yesaya setidaknya menggunakan 4 prosa ya. Menggunakan 4 majas. Ada personifikasi, metafora, sarkasme, dan retorika. Ini beberapa yang saya temukan. Ini bahwa menunjukkan memang Yesaya ini adalah orang yang terpelajar. Yesaya ini orang sastrawan. Dia penggubah syair, penulis prosa, penulis puisi. Dikatakan bahwa aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kalau majas personifikasinya adalah, hai langit dan dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Ini majas personifikasi ya. Menganggap benda mati seolah-olah dia hidup. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, kata ini, ya kalimat ini menggambarkan, menjelaskan bahwa Israel itu lupa. Israel lupa akan jati dirinya. Israel lupa akan identitasnya. Israel lupa bahwa mereka adalah umat Allah, umat pilihan, umat yang dikasihi. Tidak hanya di situ saja, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka memberontak terhadap aku. Bukan hanya lupa saja ya, tapi
Israel dikatakan bahwa dia memberontak kepada Allah. Allah yang mengasihi dia, Allah yang memilih dia menjadi umat pilihan, umat yang dikasihi, umat yang disayangi. Apakah dia lupa bahwa dahulu ketika di Mesir Tuhan sudah menunjukkan banyak mujizat. Dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Keluar dari tanah perbudakan itu, lepas dari ikatan Firaun untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri. Mereka lupa semua itu. Ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain, mereka menang. Bukankah itu karena berkat Tuhan? Bukankah itu ada campur tangan Tuhan? Bukankah itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya? Allah menghukum ketika bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang ketiga, ini suatu ungkapan yang sangat keras ya, sangat kasar ya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ini sangat kasar sekali ya, ketika ada seseorang yang mengungkapkan, menggambarkan sesuatu dengan binatang gitu kan. Ini kan bahwa menggambarkan bahwa memang betul-betul Yesaya ini marah. Yesaya ini gedek, tahu gedek nggak ya? Kayak gregetan banget lah gitu lah ya. Bahwa Yesaya betul-betul marah. Saking marahnya, ini hanya kata-kata ini yang bisa diungkap, enggak ada kata-kata lain yang mungkin lebih layak, lebih pantas untuk diungkapkan kepada bangsa Israel. Karena memang hanya ini kata-kata yang pantas untuk diungkapkan. Kasar sekali kalau misalnya orang yang sadar mungkin dia akan sakit hati ya. Tapi kalau orang yang sadar kan nggak peduli, cuek-cuek aja gitu kan. Yesaya mengungkapkan ini supaya bangsa-bangsa Israel itu sadar. Bangsa Israel itu bertobat, berbalik kepada Allah yang hidup. Sebab dia tidak mengenal Allah. Dia lupa dengan pertolongan Allah. Dia lupa akan perlindungan, pemeliharaan. Dia lupa dengan penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi bangsa Israel. Mereka memberontak kepada Allah, berjalan membelakangi yang Maha Kudus. Kalau misalnya ada seorang anak, dia diasuh oleh ibunya, oleh bapaknya. Ketika dia besar, akhirnya dia melakukan sesuatu yang jahat kepada orang tuanya. Itu kan durhaka namanya. Sama seperti bangsa Israel, dia durhaka kepada Allah. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia membelakangi Allah, datang kepada Baal dan mempersembahkan sesuatu kepada Baal. Dia mendua hati. Ketika orang Israel berbuat baik, dia mendapatkan berkat. Ketika orang Israel berbuat jahat, dia mendapatkan kutuk. Oleh sebab itu, Israel dikatakan dia akan mendapatkan celaka di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di manakah kamu dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dan telapak kaki, dari telapak kaki sampai kepala dan tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipeci dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini ungkapan yang menggambarkan bahwa wah, sudah luar biasa. Tuhan menghukum Israel dengan sudah luar biasa ya. Sampai nggak ada tempat untuk luka baru dibuat. Itu artinya apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki udah nggak ada tempat untuk
membuat luka baru, karena dari kepala mungkin kepalanya udah ada yang benjol, ke sana kemari, mungkin giginya udah mulai berkurang, mungkin kulitnya mulai terkelupas, mungkin kakinya sudah pincang, tangannya sudah bisa digerakkan. Ini menggambarkan bahwa memang begitu dahsyat hukuman bagi bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel, maksudnya itu supaya sadar, supaya mau kembali kepada Tuhan, supaya mau bertobat kepada Tuhan. Tapi ternyata luka yang kemarin belum sembuh, sudah ada luka baru. Luka baru sampai seluruh badan luka semua. Nggak tersisa bagian yang sehat. Tetapi yang luar biasa apa? Di ayat yang ke-9 dikatakan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang terlepas, kita sudah seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sekalipun bangsa Israel, bangsa yang bejat secara moral, bangsa yang bejat secara etika, dia tidak mengenal Allah, dia lupa kepada Allah, tapi Allah yang adalah kasih, dia tetap mengasihi bangsa Israel. Dia tetap memelihara bangsa Israel. Terbukti bahwa sampai sekarang bangsa Israel masih ada toh. Dia tidak binasakan. Karena ini umat pilihan Allah. Coba kita renungkan diri kita sendiri. Ingat bahwa kita ini adalah umat Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan bawa kita di sini untuk dibentuk lebih lagi. Saya percaya kita semua di sini orang-orang pilihan yang mau Tuhan pakai dengan cara luar biasa. Mari kita belajar dari kisah ini. Kita jangan seperti bangsa Israel yang tidak setia, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, melakukan sesuatu yang keji di mata Tuhan, melakukan banyak pelanggaran, banyak kejahatan. Kita memang semuanya tidak sempurna di tempat ini, tapi di sini kita belajar, di sini kita diproses, supaya ketika kita terjun di dunia pelayanan nanti kita sudah siap untuk melayani yang Maha Kudus, bukan melayani diri kita sendiri, bukan hanya melayani jemaat semata. Kita melayani yang Maha Kudus, Allah Pencipta. Mari teman-teman, kita bersama. Jika ada teman-teman di antara kita yang mungkin masih melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kalau jadi mata teman-teman, mungkin teman-teman yang lain kan nggak tahu. Tapi kalau Tuhan kan Maha tahu. Sekalipun teman-teman yang lain nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita sujud di kakinya, minta pertolongan belas kasihan Tuhan, supaya semakin hari kita semakin baik, dan kita sebagai rekan sekerja, rekan sepelayanan, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika tahu teman kita jatuh, ayo kita ingatkan, kita tegur baik-baik, supaya kembali kepada Tuhan, supaya bertobat. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya boleh menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita perlu adanya pertobatan. Sebab di ayat yang berikutnya, ayat 10 seterusnya, dia dikatakan bahwa pertobatan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Daripada mempersembahkan korban. Artinya apa? Percuma kalau kita tidak bertobat, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu hanya dipandang sebagai kehinaan, kenajisan di mata Tuhan. Mari teman-teman kita renungkan dan kita belajar untuk melakukan setiap firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa.